Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bernama Abdul Aziz Nur Rahman, kelas B25, akan mengedukasikan materi tentang riba dalam hukum Islam yang merupakan bentuk tugas atau ujian akhir semester mata kuliah fikih muamalah. Yang pertama, apa sih itu riba? Riba secara bahasa berarti adalah ziyadah, yang artinya tambahan atau kelebihan. Dalam syariat Islam dijelaskan bahwa riba adalah tambahan atau kelebihan yang diambil dari pokok, harta atau utang secara batil atau tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Dan secara umum riba itu terjadi pada transaksi pinjam-meminjam atau jual beli yang tidak memenuhi prinsip keadilan dan kerelaan kedua belah pihak sesuai aturan syariat agama Islam. Kemudian, kenapa sih dalam Islam hukum riba itu diharamkan? Tentunya kita tahu bahwa riba itu adalah termasuk salah satu dosa yang besar menurut agama Islam, karena keharaman riba sudah ditegaskan secara tegas di dalam Al-Quran, hadis, ada juga secara ijma ulama, yang mana riba itu dinilai merusak tatanan ekonomi, menindas yang lemah, dan menumbuhkan sifat ketidakadilan bagi sosial. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin terbebani. Ini tentunya tidak adil. Nah, maka dari itu Islam mengharamkan yang namanya riba. Sebagai landasan atau dasar sudah ditegaskan di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahalallahul bai'a wa haramar riba, yang mana artinya adalah Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di dalam hadis juga diterangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, beliau melaknat pemakan riba, yang memberi, penulis, dan saksinya. Mereka itu semua sama. Hadis riwayat Muslim. Kemudian contoh riba di sekitar kita. Ternyata sudah jelas bahwa beberapa contoh riba yang dilakukan oleh masyarakat atau lingkungan sekitar kita, yaitu pinjam uang ke rentenir dengan bunga yang menumpuk. Tentu ini sudah tidak asing lagi bagi kita mendengar hal yang demikian. Kemudian simpan uang di bank konvensional yang ada bunganya. Kemudian jual beli emas atau valuta asing tapi tidak tunai dan tidak setara nilainya. Kemudian menggadai barang dengan tambahan biaya di luar utang pokok. Apalagi di era digital ini, kita sudah sering mendengar bahwa contoh dalam riba di era modern ini seperti pinjaman online. Tentunya ini sangat merugikan bagi orang yang meminjamnya, yaitu dengan bunga yang sangat tinggi, walaupun dengan melihat kondisi sekitar tidak ada yang tahu bahwa kita misal meminjam dengan secara online. Tapi dengan berbagai kasus yang sudah kita dengar, yakni dengan adanya pinjaman online ini menghancurkan rumah tangga seseorang, bisa terjadi membunuhnya suami kepada istri atau sebaliknya, itu karena ada ribanya. Dan ini tentu sangat mudah bagi kita jika meminjam secara online. Dengan syarat-syaratnya pun tidak dipersulit.
tetapi ini sungguh sangat memprihatinkan. Semoga kita selalu terhindar. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa meninggalkan riba? Berikut upaya untuk meninggalkan riba. Yang pertama yaitu memahami ilmu muamalah, yaitu belajar fikih muamalah agar kita bisa memahami transaksi yang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian menggunakan lembaga keuangan syariah yang mana kita bisa menabung dan bertransaksi melalui bank atau koperasi syariah yang bebas riba atau tanpa bunga. Kemudian kita bisa bermuamalah dengan akad syariah yang mana seperti mudorobah, murabahah, musyarakah, ijarah dan lain-lain. Kemudian kita juga bisa menghindari pinjaman dengan bunga, yaitu jika kita terpaksa meminjam, kita bisa cari pinjaman yang tanpa bunga atau yang menggunakan akad qard hasan, yaitu pinjaman kebajikan. Kemudian kita juga bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Tentunya ini yang harus kita utamakan agar kita sadar bahwa rezeki yang berkah itu datang dari jalan yang halal atau dengan cara yang bisa membuat kita ketenangan atau kedamaian. Terima kasih, mudah-mudahan edukasi pada kali ini bermanfaat bagi saya sendiri maupun bagi Anda semuanya. Karena riba itu dilarang bukan untuk mempersulit, tapi untuk menjaga keadilan dan keberkahan. Semoga kita bisa menjauh dari praktek riba dan tetap semangat menjalani hidup dengan rezeki yang halal dan berkah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.